Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Starkey, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Saya Magfira Fitri Azahra sebagai host episode kali ini. Nah, hari ini narasumber kita ini nggak asing lagi loh bagi teman-teman semua. Beliau seorang yang sangat jago di debat, apalagi bahasa Inggris, apalagi debat bahasa Inggris. Bidang beliau banget tuh. Nah, beliau juga memiliki segudang prestasi terkhusus di dunia debat, apalagi siswa-siswa yang dibinanya tak kalah berprestasi. Beliau juga seorang yang akrab dengan siswa, sampai-sampai beberapa siswa punya panggilan khusus loh buat beliau. Nah, biasanya tuh beliau ini dipanggil dengan sebutan Bang J. Dah, ini dia adalah sumber kita, Mr. John. Halo, Mr. John. Halo, selamat sore. Selamat sore. How are you, Mr. John? I'm fine. Oke, kita bahasa Indonesia aja ya, Pak ya. Oke, boleh. Nah, sebelumnya kesibukan Bapak apa nih akhir-akhir ini? Oh, kalau dibilang kesibukan, lumayan banyak ya. Di samping mengajar, saya kembali jadi wakil dan sekarang menjadi wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Terus ada kesibukan lain di luar jam mengajar. Saya berusaha bikin usaha kuliner berupa roti dan kue. Gitu. Pak, banyak sekali ya Pak ya kesibukan Bapak. Pagi di samping Bapak seorang guru, Bapak juga membuat roti. Itu diperjualbelikan ya Pak ya? Ya, diperjualbelikan di kantin saya. Oh baik. Nah, Bapak kan guru bahasa Inggris nih. Ada nggak sih Bapak tips dari Bapak buat belajar bahasa Inggris ini jadi menyenangkan? Kan banyak tuh siswa-siswa yang bilang kalau bahasa Inggris tuh ribet, bahasanya susah karena bukan bahasa asli kita. Ada nggak Pak tips-tips dari Bapak? Kalau tips ada sebetulnya, tapi kalau kita lihat apapun kehidupan kita nanti, apapun bidang pekerjaan kita, apapun jurusan yang diambil setelah masuk ke perguruan tinggi, semua siswa itu tidak akan pernah lepas dari bahasa Inggris. Nah, apapun jurusannya, apapun bidangnya, pasti terikat dengan bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk masuk ke dunia kerja nantinya, itu tes bahasa Inggrisnya itu adalah hal yang utama. Terutama dalam wawancara, mau masuk perusahaan, BUMN, itu tes utamanya adalah bahasa Inggris. Masuk angkatan, kepolisian, angkatan darat, juga membutuhkan keterampilan berbahasa Inggris. Nah, jadi mau nggak mau, kita harus menguasai dan memahami bahasa Inggris itu sendiri. Nah, untuk bisa memahami dan menguasai bahasa Inggris itu sebetulnya tidak susah. Yang namanya bahasa itu tidak bisa dihafal-hafal seperti mata pelajaran lain. Bahasa itu harus dipraktekkan, harus dicoba setiap hari. Contoh, waktu kita kecil, dulu kan tidak pernah belajar bahasa ya. Iya. Nyebut makan, mam. Nyebut minum, num. Habis itu diajari berulang-ulang oleh orang tua kita. Makan, minum. Kita meniru, ya kan? Nah, dari proses meniru, itu kita bisa berbahasa. Dan kita tidak belajar pola. Nah, untuk belajar bahasa Inggris pun, kita tidak terpaku untuk belajar pola-pola bahasa Inggris. Tidak terpaku logat-logat bahasa Inggris. Jangankan kita lihat di sini, melihat logat-logat yang ada, untuk di negara Inggris sendiri, itu logat antar wilayah itu akan berbeda. Contoh, kalau kita pergi ke Manchester, kita lihat, kita dengar gaya bahasanya begini. Nyampe di Liverpool nanti, itu gaya bahasanya juga berbeda atau logat bahasanya juga akan berbeda. Jadi artinya kita mencobakan berbicara dalam bahasa Inggris atau speak in English itu as we can, as usual. Jadi biasa aja. Nah, tapi jangan lupa praktekkan setiap hari. Nah, kalau saya sering menyuruh anak-anak
Untuk melatih lidah itu kita ajarkan dengan tongue twister. Jadi sebelum tidur, bangun tidur, ucapkan dulu tongue twisternya. Dari tongue twister ini nanti kita akan melatih lidah kita dalam pengucapan kata-kata bahasa Inggris. Nah, itu. Kemudian, zaman sekarang kan zamannya dunia maya ya. Iya, Pak, bener banget. Nah, kita bisa belajar bahasa Inggris dari dunia maya. Anak-anak pakai HP, melatih keterampilan bahasa Inggrisnya juga bisa dari HP. Melatih pengucapan itu dari word yang ada di HP kita, itu kita bisa melatih bahasa Inggris kita. Umpamanya untuk pengucapannya bagaimana. Nah, itu bisa dilatih sendiri tanpa harus mencari buku-buku sumber. Jadi manfaatkan dunia maya. Kira-kira tipsnya begitu. Nah, itu dia tips dari Pak John buat teman-teman yang malas bahasa Inggris nih. Nah, beralih lagi dari bahasa Inggris, Bapak kan pembina klub debat ya, Pak ya? Iya, Klub debat Efek Semansa. Nah, awal mula Bapak di dunia debat itu bisa diceritakan nggak, Pak? kalau awal mula saya berada di dunia debat, itu berangkat dari ketidaktahuan teknik dari debat itu sendiri. Nah, berawal dari tahun 2008, saya ditugasi oleh sekolah untuk mengiringi tim untuk berlomba di tingkat provinsi. Nah, waktu itu kita belum paham sebetulnya bagaimana debat itu sendiri. Nah, jadi kita hanya melatihkan kemampuan berbahasa Inggris pada siswa yang akan kita utus. Nah, kemudian kita ikuti lomba English debate-nya dan kita kalah. 2009 kita ulang lagi, tetap kalah. 2010 tetap kalah. Dan kita nggak berkembang karena memang kita nggak ada latihan. Dan kita memang tidak tahu bagaimana sebetulnya teknik di debate itu sendiri. Nah, tahun 2012 saya berhenti jadi wakil kepala sekolah pada bulan Februari. Nah, di bulan Agustus 2012 saya merekrut sekitar 6 orang siswa yang saya bina di English Debate. Waktu itu kita menamakan English Club ya. Nah, dari situ kita sama-sama belajar. Siswa belajar, saya juga belajar debate. Nah, kita searching di Google, kira-kira debate itu bagaimana. Nah, ini yang kita lakukan. 2012, 2013, 2014. Nah, kita belajar secara otodidak. Nah, tahun 2015 kita baru menuai hasil. Kita pertama kali menuai hasil di SMA 1 Pasaman. Kita meraih juara di situ. Dari situ kita yakin dan termotivasi bahwa siswa-siswa kita punya talenta-talenta untuk dibina dalam debate. Nah, di waktu itu kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk lomba di UNP, di UNAN. Nah, jadi yang saya pesan ke anak-anak, setelah debate, yang perlu diminta ke jurinya adalah feedback. Semua peserta yang kita bawa, atau semua tim, biasanya kita bawa 2 tim ya. Setiap lomba mereka harus punya feedback. Catatan feedback itulah nanti yang kita olah di sekolah. Apa kekurangan-kekurangan kita? Apa kelebihan-kelebihan dari tim lawan? Jadi berangkat dari situ, kita belajar bersama. Kita latihan bersama dengan anak-anak. Karena di masa-masa itu, kita nggak bisa mengandalkan tim pelatih dari luar. Nah, tim pelatih itu kan kebanyakan berada di Kota Padang. Terutama anak-anak UNP, Universitas Negeri Padang. Mereka punya tim yang bagus. Nah, sementara kita jauh di pelosok. Nah, sehingga kita belajarnya seperti itu, dari feedback, dari masukan-masukan yang diberikan oleh para juri. Nah, terus 2016, seleksi tingkat provinsi, alhamdulillah
kita terpilih dari tim kita itu 3 orang menjadi 12 best speaker di Sumatera Barat. Dari seluruh peserta dari masing-masing kabupaten kota itu diambil 12 orang menjadi best speaker. Alhamdulillah ketiga orang siswa yang kita utus itu lolos menjadi best speaker. 12 best speaker itu. Nah, kemudian 12 best speaker ini dilatih selama 1 minggu oleh tim dari provinsi. Kemudian dilakukan seleksi lagi. Diambil 6 orang nanti mewakili Sumatera Barat untuk lomba debat tingkat nasional. 3 orang untuk debat bahasa Indonesia dan 3 orang untuk debat bahasa Inggris. Alhamdulillah siswa kita terpilih 2 orang dari 6 yang terpilih. Yang 4 lagi itu berasal dari sekolah yang berbeda. Nah, kita ada di LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia 1 orang dan National School Debating Championship 1 orang. Itu tahun 2016. Tahun 2017 dari 6 orang yang diambil oleh provinsi, kita juga menyumbang 2 orang peserta. 2008 oh ya, ada yang terlupa, 2016 itu lombanya di Palu. Jauh ya Pak ya di Palu? Iya, Sulawesi Tengah. 2017 kita juga mewakili Sumatera Barat, itu lombanya di Jakarta. Nah, terkirim juga siswa kita 2, 1 di LDBI dan 1 di NSDC. Kebetulan di Jakarta 2017 ini saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk mendampingi tim debat bahasa Indonesia ke tingkat nasional sebagai guru pendamping. Nah, tahun 2017 itu rupanya setiap guru pendamping dilatih untuk menjuri dan ini dilombakan. Jadi setiap pendamping ikut lomba menjuri. Nah, dengan cara guru-guru pendamping itu mendampingi juri nasional. Nah, nanti dalam penjurian itu kita diminta tanggapan, keputusan oleh juri nasional ini. Mana tim yang menang dan mana tim yang kalah. Nah, dari komentar kita itu diberikan penilaian oleh juri nasional itu. Dan alhamdulillah ya tanpa kita berangkat dari ketidaktahuan tadi, kemudian mengikuti lomba tanpa persiapan karena kita juga tidak dikasih tahu kalau ini dilombakan. Makanya sebelum berangkat pun kita nggak bersiap-siap untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah mungkin ini dari pengalaman sekian tahun saya membina anak-anak ya. Ya Pak. Nah, ini saya punya pengalaman, kemudian mengikuti lomba, alhamdulillah saya meraih peringkat terbaik, juri terbaik terakreditasi 1 tingkat nasional. Itu pertama kali ya Pak ya berarti ya? Ya, pertama kali saya ikut Keren. lomba, saya menjadi yang terbaik dalam lomba debat bahasa Indonesia sebagai juri. Nah, tahun 2018 kita juga mengutus 2 orang siswa kita mewakili tim Sumatera Barat. Terpilih 2 orang siswa. Nah, saya yang sudah memiliki sertifikat juri terbaik terakreditasi 1 itu diundang oleh Direktorat Kementerian Pendidikan waktu itu yang melaksanakan lomba debat tingkat nasional sebagai juri nasional. Alhamdulillah di waktu itu di Bengkulu ya 2018 baru ada 2 orang guru yang dipakai sebagai juri nasional. Dan selebihnya berasal dari dosen-dosen yang sudah terseleksi. Kemudian ada alumnus-alumnus dari debat itu sendiri yang mereka di perguruan tinggi atau setelah tamat perguruan tinggi masih eksis di dalam dunia debat.
Jadi itulah untungnya dari 2 orang guru yang terpakai, saya salah satunya. Tahun 2019, kita juga menyumbang untuk tim Sumatera Barat. Nah, lomba di tahun 2019 ini dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan saya juga diundang sebagai juri di sana. Jadi pengalaman menjurinya 2017, 18, 19. Tapi sebelumnya saya juga dipercaya tahun 2019 itu sebagai ketua dewan juri seleksi debat tingkat provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian tahun 2020 lomba debat ini hanya lewat virtual. Jadi kita yang di daerah tidak terpakai lagi sebagai juri, termasuk 2021 dan 2022. Karena corona ini ya Pak ya, Iya, COVID-19. karena ada pandemi COVID-19 atau corona itu. Nah. Nah, kemudian itu juga membuat kemunduran bagi tim debat kita sendiri karena kita tidak bisa ngumpul di sekolah sehingga kita tidak bisa untuk latihan. Nah, itu kendalanya. Dan untuk tahun sekarang kita coba lagi rekrut tim baru dan kita mulai latihan. Baik, berarti klub debat Effect ini sudah banyak sekali ya prestasinya dari zaman dulu sebelum pandemi ya Pak ya. Karena ada pandemi jadi agak meredup karena terhambat latihan yang kurang efektif ya Pak ya. Iya, betul sekali. Kita udah banyak memenangi lomba-lomba debat tingkat Provinsi Sumatera Barat, baik itu dilakukan oleh sekolah-sekolah, universitas seperti UNP, UNAN, Politeknik, dan lain-lain. Kita sering tampil sebagai juara. Bahkan kita pernah menjadi juara di CEO Undri, Sumatera English Olympiad, yang dilaksanakan oleh Universitas Riau di Pekanbaru. Nah, 2017 itu kita meraih juara 1 yang sebelum-sebelumnya tim Sumatera Barat belum pernah ada menjuarai CEO Undri ini. Baru tim kita yang pernah jadi juara di sana. Kemudian tahun 2018 juga kita mencoba mengikuti lomba di UGM. Baru pertama kali kita melangkah ke wilayah Jawa, kita ambil lomba yang di UGM. Nah, tapi waktu itu kita tidak turun full tim. Karena tim senior kita bagi untuk membimbing adik-adiknya, tim junior. Jadi kita tidak turun full tim. Namun demikian, dalam lomba di UGM ini, kita juga mendapat penghargaan sebagai tim pendatang baru terbaik. Nah, itulah prestasi di UGM yang pernah kita raih. Nah, wow, bagus sekali ya tim debat ini. Nah, kira-kira selain prestasi-prestasi tersebut, apa sih pengalaman Bapak paling berkesan selama membina klub debat ini? Ya, pengalaman saya atau kesan yang banyak dari membina tim debat ini, kita mampu memberikan motivasi bagi siswa bagaimana pentingnya kemampuan bahasa Inggris ini. Apa manfaatnya kemampuan bahasa Inggris. Nah, sebagai salah satu sarana untuk melatih keterampilan berbahasa Inggris itu ya di dunia debat ini. Nah, kita tawarkan ke siswa untuk bergabung. Daripada harus ngambil les bahasa Inggris di luar yang harus bayar setiap bulannya, ayo gabung dengan tim saya. Di sana kita latihan debat, latihan bahasa Inggris tanpa harus bayar. Les gratis ya Pak ya? Gratis. Nah, itu yang kita lakukan di debat. Kemudian dalam hal ini kita juga mampu memotivasi siswa bagaimana hidup berhemat. Nah, ini kita pergi lomba itu tidak dibiayai sepenuhnya oleh sekolah. Nah, kita tahu
keuangan sekolah itu kan juga terbatas. Nah, sementara kita kadang-kadang ikut lomba itu ada 2 tim, 3 tim. Nah, sementara yang dibiayai oleh sekolah hanya 1 tim. Jadi untuk 2 tim lagi kita harus mandiri. Jadi tidak jarang anak-anak ini harus iuran 200, 300, bahkan sampai 500.000 mereka iuran. Nah, bahkan waktu kita ke UGM aja mereka iurannya 5 juta rupiah per orang. Per orang, Pak? Iya, Wah, tidak ada yang keberatan? enggak, mereka justru senang dan mempersiapkan diri selama 1 tahun untuk menabung. Karena saya motivasi gimana kalau untuk Sumatera Barat kita udah punya nama. Gimana kalau kita pergi keluar Sumatera Barat selain dari Undri atau Riau. Nah, kita coba melangkah ke tanah Jawa. Mampu nggak kita bersaing dengan orang-orang di tanah Jawa? Jadi anak-anak termotivasi, mereka nabung. Nah, kita berangkat ke sana. Dan di waktu itu kita juga mengucapkan terima kasih ke sejumlah alumni-alumni kita yang sudah bekerja dengan rela memberikan bantuan berupa keuangan kita yang berangkat ke UGM. Nah, itu kita terima kasih sekali bagi alumni-alumni yang sudah membantu kita. Gitu. Ya berarti banyak sekali ya Pak ya hal positif kalau kita join klub debat ini. Kayaknya kalau dengar hal-hal positif tadi itu teman-teman di luar sana bakal pengen deh Pak join klub debat ini. Kira-kira gimana tuh Pak caranya ikut klub debat ini? Untuk bisa ikut, kita setiap tahun itu tidak membatasi siapapun yang mau ikut klub debate. Nah, klub kita debate kita itu namanya IFEC ya, Iya Pak. Eager Fighter English Club. Nah, jadi kita melatih talenta-talenta yang punya daya juang. Eh, Nah, jadi kita terbuka kita membuka kesempatan untuk semua siswa, siapapun yang punya minat mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris. Oh ya Pak, ngomong-ngomong kan tadi Bapak nyebut itu kepanjangan dari nama klub debate IFEC ini. Eager eh, Fighting English Club. Kira-kira Eager Fighter English Club. Eager Fighter English Club. Kira-kira apa tuh Pak arti yang mendeskripsikan dari nama tersebut? Nah, kita di sini memakai fighter di situ ya. Iya. Kita melatih siswa-siswa itu bagaimana mereka itu punya daya juang dalam dirinya. Dan itu kita terapkan tidak hanya di dalam dunia debate. Dalam kehidupan sehari-hari kita memotivasi anak-anak itu dengan mereka menyenang nama sebagai anggota dari English Club yang ini memakai kata-kata fighter atau petarung atau pejuang gitu ya. Iya. Jadi mereka harus mampu bertarung dalam segala hal, tidak hanya di debate, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka harus juga mampu bertarung dan bersaing dengan siswa-siswa lainnya. Dan ternyata dari motivasi yang kita lakukan di sini, alhamdulillah secara umum tim debate kita itu atau alumni-alumni debate kita itu mereka berkiprah di universitas-universitas luar Sumatera Barat. Sedikit sekali mereka yang berkiprah di universitas yang ada di Sumatera Barat. Kebanyakan mereka itu memilihnya keluar dan alhamdulillah mereka sukses. Kemudian dari sejumlah mereka itu juga tetap mengembangkan kemampuan debate setelah sampai di perguruan tinggi. Dan ada satu yang membanggakan, tahun 2021 kemarin, salah satu alumni IFEC, itu Teja Kurniawan yang kuliah di Unpad, Universitas Negeri Pajajaran ya, Bandung. Dia mewakili tim Unpad di lomba di tingkat nasional dan dia berhasil meraih the best speaker di antara banyak speaker yang tampil. Dan sekarang dia sedang melaksanakan pertukaran mahasiswa ke Irlandia. Nah, Wah. tim-tim debate kita atau alumni-alumni debate kita
sudah banyak yang berkiprah atau mengambil studi ke luar negeri. Dengan kemampuan bahasa Inggris mereka itu, mereka menyambung S2 ke luar negeri melalui beasiswa-beasiswa yang mereka raih. Jadi salah satu motivasi yang kita tanamkan ke anak-anak seperti itu. Oh, baik. Nah, kan tadi udah tuh Pak, penjelasan dari awal mula Bapak di klub di dunia debat sampai ke prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh klub debat ini. Nah, sekarang Bapak punya pesan dan kesan nggak buat penonton semua tentang episode kita kali ini, Pak? Kesan dan pesan saya ya untuk Iya. semua penonton, ya karena saya bergerak di bidang bahasa Inggris dan debate bahasa Inggris ya. Jadi Iya. pesan saya itu, ayo kita pahami, kita pelajari bahasa Inggris ini. Karena bahasa Inggris ini tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Kemanapun Anda nanti sekolah, kemanapun nanti masuk kuliah, cari kerja, itu tidak akan terlepas dari kemampuan bahasa Inggris. Nih, saya contohkan ya. Saya tamat kuliah dulu tahun 2004. FKIP Universitas Bung Hatta, jurusan bahasa Inggris. Tahun 2005 Januari saya berangkat ke Jakarta, cari kerja, dan banyak kawan cari kerja di Jakarta, tapi mereka punya nasib lebih baik dari saya. Sebentar mereka dapat kerja dan saya agak lama nganggur. Nah, tahun 1996 itu saya kerja di PT Artayasa Bina Caraka. Kemudian saya dikirim ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang, untuk ikut menangani proyek pembuatan konveyor di tambang batu bara. Nah, kenapa saya dikirim? Padahal saya bukan orang teknik. Yang kerja di sana adalah orang teknik. Nah, saya dibutuhkan sebagai interpreter, sebagai penterjemah. Karena kita berhubungan dengan orang-orang asing di situ. Nah, konsultan-konsultannya juga dari asing. Pengawas-pengawasnya juga dari asing. Ada dari Yugoslavia, ada dari Filipina, ada dari Amerika, ada dari Australia. Jadi butuh komunikasi dengan mereka. Jadi saya dikirim untuk mengkomunikasikan antara pihak kita dengan mereka. Itu salah satu manfaat dari bahasa Inggris yang saya miliki. Ya, baik. Nah, karena sudah pesan dan kesan, Bapak punya itu nggak, Pak? Kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara, kalau anak sekarang kan bilangnya quotes ya, Pak, ya? Bisa nggak, Pak, dikasih ke teman-teman yang lagi nonton ini? Nah, ini saya selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu rendah hati. Dengan menggunakan semboyan, jangan pernah, dalam keadaan apapun, jangan pernah lupakan orang yang pernah membantumu bangkit dari nol. Itu yang slogan yang saya terapkan di klub IVEC. Sekali lagi, jangan pernah lupakan dalam keadaan apapun, jangan pernah lupakan orang yang pernah membantumu bangkit dari nol. Jadi artinya sekecil apapun bantuan orang kepada kita, kita harus hargai. Gitu. Baik. Bagus sekali ya teman-teman semua quotes dari Pak John ini. Semoga dengan quotes serta pesan dan kesan dari Pak John tadi itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena kita sudah di akhir acara nih, Pak. Kami izin menutup acara kita hari ini ya, Pak, ya, episode. Sampai di sini untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.